Saya mau share firman yang saya kasih judul rencana keselamatan. Ya, mengapa? Soalnya sesudah firman yang saya share bulan lalu, ya, ada yang tanya sama saya, "Loh Her, kenapa kok Tuhan menjanjikan masa kesusahan kepada Israel? Bukankah katanya Tuhan itu sayang sama Israel? Lah kok dijanjikan masa tribulasi, masa kesusahan yang begitu besar? Apakah Tuhan sudah nggak sayang lagi sama Israel?" Gitu loh. Ya, karena itu mari saya mau membuat masalah ini menjadi jelas, ya. Dan karena itu mari kita belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan, ya. Ya, seperti kita tahu, awalnya manusia itu, ya, saya review dikit ya, jatuh ke dalam dosa, terus Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan seluruh, bukan cuma sebagian, tapi seluruh manusia, ya. Nah, dari rencana keselamatan ini, Tuhan pilih satu orang yang namanya Abram, ya, untuk mewujudkan rencana keselamatannya itu. Dari Abram ini lewat keturunan-keturunannya Abraham, ya. Nah, karena nanti keturunnya Abram, ya toh, keturunnya Bapak Abraham ini akan mendatangkan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Lewat siapa? Lewat Yesus, lewat Kristus, ya. Nah, dari anak-anaknya Abraham, ada dua anaknya dipilih yang Ishak, ya. Nah, dari anaknya Ishak dipilih lagi yang namanya Yakub, dan Yakub sama Tuhan namanya diganti menjadi Israel. Dan dari Israel ini Tuhan katakan, "Aku ini pilih kamu. Engkau telah dipilih Yahweh Elohimmu untuk menjadi miliknya dari semua bangsa di seluruh muka bumi." Jadi Tuhan ini mau membuat pilih sebuah bangsa untuk jadi contoh. Ini loh yang terjadi. Kalau kamu milih aku, kalau kamu menyembah aku, maka engkau akan berkati sama kayak Israel. Tapi kalau kamu nggak nurut sama aku, lihat apa yang terjadi pada Israel. Jadi Israel ini dijadikan contoh. Bahkan dikatakan Tuhan bilang apa? Kalau bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi. A special people unto himself. Israel ini umat yang spesial bagi Tuhan. Dia sendiri yang pilih, bukan Israel itu kasih aplikasi. Iya toh? Kanaan kasih aplikasi, bangsa Cina kasih aplikasi, Israel kasih aplikasi, terus Tuhan pilih. Oh, mending Israel. Enggak, Tuhan sendiri yang pilih. Bahkan saking spesialnya, iya toh, dikatakan apa? Israel ini istrinya Tuhan. Penciptamu adalah suamimu, Yehova Sebaot, Yehova semesta alam namanya. Yang maha kudus Israel adalah penebusmu. Dia disebut Elohim atas seluruh bumi. Jadi begitu Tuhan ini sayang, sampai dikatakan Israel ini adalah istrinya. Lah, cuman kalau istrinya, iya toh, kenapa kok Tuhan punya rencana yang jahat bukan buat Israel? Aneh kan? Ya, mari kita belajar. Nah, dikatakan di Yeskiel, ya, Tuhan itu kasih clue, ya, kasih petunjuk. Tuhan bilang apa? Kalau aku berfirman kepada orang benar, hei kamu orang benar, ya toh, engkau pasti hidup, orang benar pasti hidup, ya. Tetapi jika ia mengandalkan kebenarannya sendiri, self-righteous, dan melakukan kesalahan, maka segala kebenarannya tidak akan diingat, Tuhan bilang. Ingat, ini perjanjian lama, ya. Sebaliknya, ia akan mati, karena apa? Kesalahan yang ia lakukan. Jadi walaupun Tuhan sudah ngomong, hei, orang benar itu hidup, kamu orang benar, kamu hidup. Tetapi kalau bangsa Israel melakukan kesalahan, maka akan dihukum sama Tuhan. Sebaliknya, ketika aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati. Tetapi ia berbalik dari dosanya dan melakukan keadilan serta kebenaran, orang jahat itu juga mengembalikan utang, ia membayar ganti barang curian, ia berjalan dalam peraturan kehidupan, dan tidak melakukan kejahatan lagi, ia pasti hidup. Dan ia tidak akan mati. Semua dosa yang telah ia lakukan tidak akan diingat lagi.
karena ia telah melakukan keadilan dan kebenaran. Jadi ia pasti hidup. Ini loh, Tuhan itu bilang kayak gitu. Nah, adil enggak? Ya, katanya orang Israel, Tuhan enggak adil. Namun anak-anak bangsamu mengatakan apa? Oh, caranya Tuhan enggak adil. Padahal apa? Kelakuannya mereka itu yang enggak sesuai. Mereka ini karena merasa, oh kita ini bangsa pilihannya Tuhan. Karena itu mereka berbuat seenak sendiri. Tapi pada saat sama Tuhan dihukum, dia bilang apa? Mereka bilang apa? Oh Tuhan gak adil. Janjinya, aku ini orang benar kok, aku hidup. Kenapa kok dihukum? Iya toh. Jadi kelakuan mereka ini bilang Tuhan gak adil, padahal mereka yang melakukan kesalahan sendiri. Dikatakan, namun kamu mengatakan tindakan Tuhan gak adil. Hei Israel, aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuanmu, hai keluarga Israel. Jadi Tuhan bilang, walaupun aku sudah bilang gitu, tapi Tuhan itu adil. Kalau kamu melakukan kesalahan, ada hukumannya. Tapi pada saat Tuhan menjalankan keadilannya, justru bangsa Israel bilang, oh Tuhan jahat, Tuhan gak adil. Ini yang terjadi. Dan hari-hari ini pun, ini yang terjadi di Israel. Saya kasih review yang minggu lalu. Di Israel apa yang terjadi hari-hari ini? Orang Israel sekarang banyak yang gay. Bahkan sudah 20 tahun. Di Yerusalem. Ya toh, kita sudah belajar minggu lalu apa? LGBT itu menyembah apa? Menyembah Inanna, Ishtar, Queen of Heaven, Ratu Surga. Ayat-ayatnya sudah ada, saya review kemarin. Ya, jadi mereka ini sudah bukan nyembah Tuhan lagi, mereka ini nyembah dewa-dewa ini loh. Nah, kan LGBT nggak apa-apa tuh, LGBT itu ini kok nggak musuhi Tuhan kok. Siapa yang bilang? Bulan lalu di Amerika ada Presbyterian School di Nashville, ada sekolah Kristen. Sekolah SD. Dan ada seorang transgender, ya. Transgender, saya nggak jelas. Dia wanita tapi kerasa laki atau laki jadi perempuan. Yang pasti dia ini bawa senjata otomatis nembak-nembak ke sekolah itu, ya. Sehingga apa? 6 orang meninggal, ya. Yang meninggal apa? Anak kecil loh. Umur 9. Apakah perlu dibunuh pakai senjata seperti ini? Ya, kenapa kok dibunuh? Oh ini orang kulit putih, anti kulit hitam. Lihat yang kulit hitam cuma satu, lainnya putih semua. Oh benci sama ini, benci sama orang dewasa. Enggak, anak-anak juga dibunuh. Ya toh, apa yang lihat semuanya, apa kesamaannya apa ini korban-korbannya? Satu, mereka semua anak-anak Tuhan. Dan yang transgender ini benci banget. Kenapa? Karena mereka ini perempuan, laki. Gak ada yang campur. Ya, ngerti ya? Laki jadi perempuan, perempuan jadi itu. Dan ini gak sesuai. Ya, semua mengutuk. Kecuali yang gak ngutuk siapa? Ya, pendeta LGBT. Bahkan menyamakan, oh kasihan loh. Yang nembak ini juga korban, bahkan disamakan dengan penyalipan Tuhan Yesus. Jadi, penderitaannya yang nembak ini sama dengan penderitaannya Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus waktu ditolak pernah bunuh-bunuh orang? Enggak pernah. Jadi apakah LGBT ini sejalan dengan Tuhan? Enggak. Ya, jadi ini yang terjadi hari-hari ini. Orang Israel sekarang lebih ke arah sini. Kalau nggak percaya, ya toh, saya kasih tunjukin. Ini kejadian 2 minggu lalu, hampir 3 minggu lalu, waktu Israel demo-demo sehingga semuanya ditutup. Ya, kita lihat apa yang terjadi dengan orang Israel hari-hari ini. Lihat ya. Lihat benderanya yang berkibar. Selain benderanya Israel, benderanya apa? LGBT. Ya. Terus benderanya apa lagi? Ya, kelakuan orang-orangnya.
Terus benderanya apa lagi? Lihat barusan yang lewat apa? Nanti kita lihat lagi. Bendera merah itu punyanya siapa? Lihat punyanya siapa? Komunis, ya. Lihat. Yang demo-demo ini orang LGBT, Israel sama komunis. Nah, jangan lupa yang ini juga. Ini nggak jelas laki atau perempuan. Ya. Nah, mereka ini sekarang menerima semuanya. LGBT diterima, komunis juga diterima. Apakah komunis dan LGBT ini sejalan dengan Tuhan? Enggak. Kita lihat, apa yang komunis itu anti Tuhan atau enggak? Ya. Di Cina, ya, Xi Jinping apa? Gereja dihancurkan. Hundreds, ratusan gereja ditutup, dihancurkan. Ya. Nah, orang Kristen ditangkapi secara sistematik, ya. Terus apa? Bahkan ikut Zoom apa Paskah itu juga ditangkap. Kebacut enggak? Iya toh. Terus apa lagi? Ini yang ini. Alkitab yang boleh beredar di Cina itu hanya Alkitab yang sudah ditulis ulang, jadi dicampur sama sosialis, ya, sama ideologinya komunis. Nah, yang paling parah lagi apa? Gambar salib, patung Yesus apa tidak boleh. Yang boleh apa? Diganti dengan fotonya Xi Jinping dan Mao Zedong, ya. Jadi ini. Jadi apakah komunis ini sejalan dengan Tuhan? Enggak. Bahkan kalau saya baca-baca lagi, loh, kok apa seperti deskripsinya antikris ya. Manusia durhaka itu apa? Menentang dan meninggikan diri di atas semua yang disebut dan disembah sebagai apa? Elohim. Bahkan ia akan duduk di bait Elohim dan menyatakan diri sebagai Elohim. Ini loh komunis itu. Ini yang terjadi hari-hari ini. Ya toh. Dan Israel sekarang itu sudah mulai ikut-ikut hal seperti ini. Ya. Nah, terus selain mereka semua itu apa lagi? Kita lihat lagi. Benderanya siapa lagi yang berkibar? Bendera siapa ini? Palestina. Apakah Palestina ini temennya sama Israel? Temennya sama orang Yahudi? Ini loh, ini yang terjadi beberapa hari yang lalu. Ini bukan di Arab, ini di Berlin di Jerman. Ya, ini yang di Jerman. Lihat, mereka apa yang mereka lakukan? Mereka bilang apa? Mati, mati Israel. Suaranya nggak usah. Nanti depan. Jadi mereka apa? Semua yang kibarin bendera Palestina pasti anti sama Israel. Nah, jadi apakah sekarang kita lihat ya, orang Israel bahkan yang demo-demo itu mau kerja sama musuhnya. Ya toh. Sama musuhnya yang benar-benar itu ingin supaya Israel ini dihapus dari muka bumi. Mereka ini sekarang temenan. Oh, yang penting agendanya sama. Oh, gulingkan Netanyahu. Ayo, kalau kamu musuh, sekarang jadi teman sementara. Mereka nggak mikir. Kalau misalkan, ya toh, Israel kalah perang sama Palestina, ya toh, apakah nanti orang-orang yang temenan sama orang Palestina itu nanti bilang, hei, aku liberal, jangan dibunuh. Apakah nanti nggak dibunuh? Nggak mungkin. Mereka memang kepingin apa? Harus orang Israel itu mati semua. Gitu loh. Ya. Nah terus Anda mungkin tanya, loh ya itu kan sisinya yang liberal, Her. Sisinya yang ortodoks gimana? Apakah menurut Anda pikir orang ortodoks itu ini menjalankan perintahnya Tuhan? Enggak. Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu menjalankan perintahnya Musa, kamu kenal aku. Tuhan Yesus bilang gitu. Tapi apakah orang ortodoks ini melakukan hukumnya Musa? Berarti enggak. Karena itu mereka enggak kenal sama Tuhan Yesus. Lihat. Coba Anda lihat Alkitab Anda. Anda balik-balik baca dari kiri ke kanan ke kiri. Enggak mungkin nemu Tuhan itu menyuruh bangsa Israel menghapus dosa pakai ayam.
Anda nggak akan nemu, tapi ini yang terjadi hari-hari ini di Israel. Tiap hari Yom Kippur, itu orang Yahudi Ortodoks, ya toh, itu bawa ayam, ayamnya dikitar-kitarin ke kepala, ya. Itu artinya dosanya orang ini ditransfer ke ayam, ya. Nah terus saya nggak kasih videonya karena terlalu kejam. Terus ayamnya itu dibanting-banting. Bukan dibunuh langsung, tapi dibanting-banting sampai mati. Ini yang terjadi. Jadi, oke, dosamu selama tahun ini sudah ditutupi. Anda nggak mungkin nemu hal seperti ini. Apa ada di Alkitab itu dikatakan, anak ayam Elohim? Nggak ada. Adanya domba Elohim, anak domba. Terus ini dari mana? Apakah ini ketetapannya Tuhan? Enggak, ini buat-buat sendiri gitu loh. Ngerti ya? Jadi bukan itu. Bahkan ya, karena begitu banyak ya orang Yahudi yang sekarang jadi Kristen, sampai-sampai mereka kasih peraturan apa? Oh, ini enggak boleh mengabarkan Injil ya. Kalau mengabarkan Injil bisa dipenjara 1 tahun. Kalau yang convertnya ini yang dari Yahudi ke Kristen itu bertobat jadi Kristen itu masih anak kecil, hukumannya bisa nambah. Untungnya sama Netanyahu dibatalkan, ya. Jadi apakah ini? Jadi Tuhan itu sudah kasih petunjuk jelas, ya toh. Tapi bangsa Israel, orang Jawa bilang apa? Carpe diewe. Dan karena mereka itu melakukan semuanya itu menurut kehendaknya sendiri, pikirannya sendiri. Terus bilang apa? Tuhan itu gak adil, Tuhan itu jahat. Padahal kalau kita lihat Tuhan itu gak dalam bisnis mengutuki apalagi Israel. Tuhan itu dalam bisnis kasih kehidupan. Ingat di Ulangan 30, Tuhan lewat hambanya Musa. Tuhan bilang apa? Hei lihat, aku menghadapkan kepadamu hari ini kehidupan dan keberuntungan. Bahasa Inggrisnya good. Dan apalagi kematian dan kecelakaan, evil. Kamu tak kasih pilihan. Ya toh. Apa itu? Kalau jahat itu baik itu gimana? Kalau kamu mengasihi Elohim, berarti itu baik ya. Mengasihi Yehova Elohimmu, maka apa? Untuk hidup dalam jalan-jalannya dan untuk memelihara perintah-perintahnya, ketetapan-ketetapannya dan peraturan-peraturannya, engkau akan hidup dan bertambah banyak. Dan Yahweh Elohimmu akan memberkati engkau di negeri yang kau masuki untuk memilikinya. Jadi kalau Tuhan sudah bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu nurut, tak kasih ketetapan apa, peraturan apa, jalankan. Kamu akan hidup, bukan cuma hidup, kamu akan diberkati. Tetapi kalau hatimu berpaling, engkau tidak mendengarkan, engkau mau disesatkan dan sujud kepada ilah-ilah lain dan melayani mereka, maka apa katanya Tuhan? Maka pada hari ini kunyatakan kepada kamu bahwa kamu pasti binasa. Kamu tidak dapat lanjut umurmu di negeri, kemana engkau masuk ke sana dengan menyeberangi Yordan untuk memilikinya. Jadi Tuhan sudah kasih ketetapan, kalau kamu nyembah aku, kamu pilih aku, kamu bukan cuman hidup, kamu akan diberkati hidup dalam kelimpahan. Tetapi kalau kamu nyembah ilah-ilah yang lain, seperti yang tadi, Inanna, Baal, maka apa yang terjadi? Kamu pasti binasa. Iya toh? Kamu gak akan dapat berkat, malah kamu dapat kutuk. Dan Tuhan tegaskan lagi, Tuhan kasih pilihan, Tuhan kasih jawabannya. Dikatakan pada hari ini aku panggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Jadi saksinya langit dan bumi. Aku telah menghadapkan kepadamu kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk. Pilih kehidupan. Tuhan sudah kasih. Ini multiple choice. Benar atau salah. Jawabannya kamu pilihan yang benar ya. Ini kematian dan kehidupan. Pilih kehidupan. Tuhan sudah kasih. Tuhan kasih pilihan, Tuhan kasih jawabannya. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Bukan cuma kamu, engkau dan keturunanmu. Tapi bangsa Israel apakah pilih hidup? No. Bangsa Israel enggak. Aku pilih jalanku sendiri.
Jadi saya mau tanya, apakah masa tribulasi itu Tuhan baik atau jahat? Enggak. Tuhan itu baik. Tuhan sudah kasih tahu. Ini loh, kalau kamu nurut sama aku, kamu gak akan ikut masa tribulasi. Tetapi kalau kamu tidak mau nurut, kamu menyimpang dari jalan-jalanku, sujud menyembah ilah lain, maka itu kamu dapat tribulasi. Tapi Tuhan selalu ingatkan, bahkan sampai hari ini, Tuhan itu masih kasih kesempatan kepada bangsa Israel. Bertobatlah. Ini loh, kalau kamu nggak ikut jalanku, ini ke depannya, ini yang terjadi sama kamu. Gitu loh. Tapi bangsa Israel tetap bilang, no, nggak mau. Bahkan apa? Terus bangsa, caranya gimana, Her? Iya toh? Kok bisa tahu gimana caranya milih hidup itu gimana? Iya toh? Tuhan Yesus sendiri sudah bilang, sudah kasih. Murid-muridnya juga tanya hal yang sama. Apa yang harus kami perbuat supaya kami dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Elohim. Jadi Tuhan, supaya kami taat sama kamu itu apa aja? Listnya apa aja pekerjaan yang harus kami lakukan. Jadi pekerjaan-pekerjaan berarti banyak ya, lebih dari satu. Tuhan Yesus jawab apa? Inilah pekerjaan yang dikehendaki Elohim. Cuman satu. Bukan pekerjaan-pekerjaan, tapi cuman satu pekerjaan. Apa itu? Supaya kamu percaya kepada Dia yang telah diutus. Jadi Bapa, Elohim, Yehova sudah mengutus anaknya, ya toh, supaya setiap orang yang percaya itu gak binasa. Tapi dapat hidup. Kamu kalau mau dapat hidup, pilih kehidupan, pilih percaya sama Yesus. Ya toh, karena Elohim mengutus putranya ke dunia, tidak untuk menghukum dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan olehnya. Jadi ini loh, supaya dapat hidup, supaya dapat diselamatkan, Tuhan itu harus kirim anaknya. Siapa yang percaya kepadanya tidak dihukum. Siapa yang tidak percaya, dia sudah dalam hukuman, sudah dihukum. Kenapa? Karena dia tidak percaya kepada nama Putra Tunggal Elohim. Jadi sejak dari dulu, keselamatan itu datangnya kepada orang Yahudi, kepada orang Israel. Diprioritaskan sama Tuhan. Tapi orang Israel bilang, no, gak mau. Terima kasih. Kami pilih jalan kami sendiri. Bahkan Tuhan Yesus sendiri itu bilang apa? Yerusalem, Yerusalem, yang membunuh para nabi dan merajam orang-orang yang telah diutus kepadamu. Betapa sering aku rindu. Bukan sekali tok berarti Tuhan ngomong. Sering berarti berkali-kali, sudah sering kali diingatkan. Betapa sering aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti seekor induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kedua sayapnya. Tetapi apa? Kamu gak mau. Ini yang terjadi. Tuhan kasih hadiah anaknya sendiri kepada dunia. Tapi dunia bilang apa? Enggak mau. Anda lihat kenapa kok Tuhan kasih ilustrasi seperti ayam. Ini induk ayam. Dia ini selalu punya kecenderungan untuk melindungi anak-anaknya. Kalau kedinginan, ada yang mau nyerang, ya toh, ditaruh di bawah kepak sayapnya. Supaya apa? Kalau panas nggak kepanasan. Kalau hujan nggak basah, biar mamanya aja yang basah. Seperti itu. Bahkan saya pernah dengar cerita ada peternakan ayam kebakaran. Waktu dilihat ada induk ayam mati kebakar, disingkirkan, ternyata di bawahnya anak-anaknya masih hidup. Induknya melindungi anak-anaknya, mati nggak apa-apa. Tapi yang penting anak-anakku hidup. Ini loh hatinya Tuhan Yesus itu seperti ini. Kepingin supaya nggak apa-apa, aku yang berkorban. Aku kepingin kamu hidup. Tapi orang Israel bilang apa? No, biar darahnya orang ini tertanggung atas anak cucu kita. Benar? Ini yang terjadi. Jadi kalau Anda pikir, coba sekarang kita ambil kesimpulan. Apakah Tuhan jahat? Enggak. Tuhan baik. Bahkan sampai hari ini, sampai sekarang ini, Tuhan masih buka pintu kesempatan bagi orang Israel untuk bertobat. Amin. Tapi apakah orang Israel mau? Sebagian mau, sebagian enggak.
Apakah itu sesuatu yang baik? Ya baik untuk orang-orang yang mau terima. Tapi untuk orang-orang yang nggak mau terima, berita buruk sudah menanti. Ya, kenapa? Karena Tuhan Yesus bilang, lihat rumahmu ini nanti sunyi. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku sampai tiba waktunya. Jadi ada satu waktu, nanti bangsa Israel akan menerima dia. Kapan itu? Ketika kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Baruch haba Beshem Adonai. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kapan itu? Sayangnya, pada saat bangsa Israel dalam masa kesusahan. Dikatakan lewat Nabi Hosea, katakan, aku akan pergi dan berbalik pada tempatku. Jadi Tuhan Yesus datang, terus balik lagi ke surga. Sampai mereka mengakui kesalahan mereka. Dan mereka mencari wajahku. Dalam kesukaran, affliction, dalam kesukaran, dalam kesakitan, mereka akan bertekun cari aku. Jadi harus lewat kesukaran, harus lewat kesakitan dulu. Baru bangsa Israel itu nanti balik lagi kepada Tuhan. Baru mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena Tuhan sendiri sudah berfirman, aku akan mengumpulkan semua bangsa untuk menyerang mana? Yerusalem. Siapa yang nyuruh? Tuhan sendiri. Kenapa kok Tuhan jahat seperti ini? Mari kita belajar lagi. Apakah Tuhan jahat? Ya, kita baca ya. Dan kota itu akan direbut. Rumah-rumah akan dijarah. Wanita-wanita akan diperkosa. Dan setengah dari kota itu akan dibawa keluar ke pembuangan. Tetapi yang tersisa dari umat itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Ada berapa yang dilenyapkan? Firman Tuhan bilang, tetap di Sakaria dikatakan 2/3. 2/3 dari jumlah orang Israel akan dimusnahkan. 2/3 dari antaranya akan dilenyapkan dan binasa. Tetapi yang 1/3 lainnya akan dibiarkan. Masih ada sisa 1/3. Ya, tetapi 1/3 ini apakah hidupnya enak? Enggak, no. Dan aku akan membawa yang 1/3 itu ke dalam api. Enggak enak, panas, sakit. Aku akan memurnikan mereka seperti orang yang memurnikan perak. Menguji mereka seperti orang yang menguji emas. Mereka akan berseru kepada namaku nanti suatu saat ini. Akan berseru kepada namaku. Dan aku akan menjawab mereka. Aku akan mengatakan, mereka adalah umatku. Dan mereka akan menjawab apa? Yahweh Elohimku. Jadi harus lewat masa kesusahan dulu. Baru bangsa Israel itu bisa selamat. Ya. Walaupun jumlah keturunan Israel itu seperti pasir di tepi laut. Namun hanya sisanya yang akan diselamatkan. Tuhan sudah berfirman seperti itu. Sebab Tuhan akan menggenapi keputusannya di atas bumi. Dengan sempurna. Dan segera. Ya. Jadi ini sudah dinubuatkan. Ribuan tahun yang lalu. Tuhan sudah ngomong. Ya. Dan dengan jalan seperti ini, akhirnya apa? Seluruh Israel. Seluruh itu bukan semuanya itu. Seluruh itu ya 1/3 yang masih selamat itu loh. 1/3-nya itu, seluruh Israel akan diselamatkan. Sama seperti tertulis, dari Sion akan datang pembebas. Dan ia akan menyingkirkan kefasikan dari Yakub. Jadi Tuhan itu kan maha kuasa. Tuhan sudah bisa melihat jauh daripada kita. Kita lihat belajar dari sejarah. Bangsa Israel itu tiap kali enak selalu menyimpang jalannya. Nyembah dewa-dewa yang lain. Terus sama Tuhan dihukum, balik lagi sama Tuhan. Terus habis itu enak lagi, menyimpang lagi. Gitu terus, seperti lingkaran setan, muter aja. Karena itu Tuhan kasih, ini satu-satunya solusi. Ini sudah terakhir. Nggak ada lainnya. Pada saat sesudah ini, sudah. Bangsa Israel pasti diselamatkan. Semua kefasikannya akan hilang. Tapi ya itu, nggak enaknya apa? Harus melewati api.
nggak enak, sakit, ya toh. Tetapi tenang, Tuhan kalau janji, ya bangsa Israel pasti diselamatkan. Dia pasti akan menyelamatkan. Caranya gimana? Yahweh sendiri akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, ya toh. Dia akan apa? Pada hari itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Dan Bukit Zaitun waktu Tuhan datang apa? Dia akan pecah jadi dua, terbelah menjadi dua. Ke timur dan ke barat, sehingga terbentuk suatu lembah yang sangat besar. Dan setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Kalau Anda lihat ke Israel baru-baru ini, Bukit Zaitunnya masih utuh apa tahu sudah terbelah? Masih utuh kan? Berarti Tuhan belum datang, ya. Berarti jangan berpikir, waduh, Tuhan datang itu sudah AD 70 tahun 70 Tuhan sudah datang, enggak. Kalau Tuhan datang tanda-tandanya Bukit Zaitun pasti terbelah dua, ya. Nah, sesudah itu apa? Aku akan mencurahkan roh anugerah dan roh permohonan ke atas keluarga Daud dan ke atas penduduk Yerusalem, ya. Ini orang Israel semua, karena apa? Keluarga Daud dan Yerusalem, mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Ini Tuhan sendiri yang ngomong, aku akan mencurahkan roh anugerah. Kapan Tuhan itu ditikam? Pada saat Tuhan datang sebagai manusia. Yesus, dan dia disalib, dia ditikam di atas kayu salib. Dan ini sudah dinubuatkan oleh Zakaria ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus disalib. Ya, pada saat itu mereka akan meratap atasku seperti meratapi anak tunggal. Jadi sudah dikasihin. Aku ini Tuhan, tapi aku bisa ditikam, ya. Anak tunggal. Terus apa? Mereka akan merasa pahitnya karena seperti pahit kehilangan anak sulung. Siapa ini? Tuhan, anak tunggalnya Bapa, anak sulungnya Bapa. Sudah kasih petunjuk. Jadi pada saat bangsa Israel lihat, loh, Tuhan yang menolong aku, menolong kita semua dari masa kesukaran ini. Ternyata dia adalah Yesus. Yang dulu kita tolak, yang dulu kita salibkan. Pada saat itu baru mereka semua sujud dan mereka akan menangis. Mereka akan menyesali dosa-dosanya. Dan mereka akan menerima, akhirnya saat itu Israel akan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan mereka semua akan diselamatkan. Amin. Amin. Nah, terus kapan itu, Her? Tuhan datangnya kapan? Ya, mau nggak mau, ini kita lihat tempatnya di mana. Pada hari besar itu, ratapan di Yerusalem seperti ratapan di atas Hadad Rimon dan di lembah Megido. Nah, kapan ada perang di lembah Megido? Ya, kita lihat di kitab Wahyu. Dikatakan pada suatu hari nanti ada peperangan besar antara Elohim, penguasa semesta, dan seluruh penduduk bumi. Ya, jadi ini perang besar, perang super besar. Ya, ini perang antara surga dan bumi. Ya, seluruh bumi soalnya tulisannya. Ya, lawannya Elohim, penguasa semesta. Di mana itu? Dia berarti Tuhan mengumpulkan mereka di tempat yang ada dalam bahasa Ibrani disebut Armageddon. Bahasa aslinya Har Megiddo. Jadi ini kapan Tuhan datang? Pada saat perang ini. Pada saat perang besar, Tuhan sendiri akan datang melawan semua aliansi negara-negara seluruh dunia yang melawan Israel. Dan Tuhan sendiri yang akan melawan mereka. Tuhan sendiri yang akan menghancurkan mereka. Dan seluruh dunia, seluruh bangsa akan melihat kebesarannya Tuhan. Kebesaran Yehova. Tuhannya Israel. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhannya kita. Tuhan, satu-satunya Tuhan yang hidup yang kita sembah. Suatu saat itu akan terjadi. Ya. Nah, jadi kita lihat, apakah Tuhan jahat? Enggak. Tuhan baik, Tuhan setia. Bahkan kalau kita lihat Israel, kita bisa tahu kesetiaan Tuhan. Lihat Israel itu enggak baik, enggak.
Apa yang bilang baik? Ada berapa banyak gereja-gereja yang ditutup, yang dirusak di Israel sama orang Israel? Banyak. Tetapi Paulus bilang, untuk Injil mereka itu seteru. Mereka itu memang musuh. Tapi untuk pilihan mereka adalah kekasih. Paulus sendiri yang bilang. Jadi gimana? Karena bangsa Israel, untung ada baiknya. Paulus bilang. Karena kesalahan mereka, karena kesalahannya bangsa Israel, menolak Tuhan Yesus. Maka apa? Keselamatan dapat sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Siapa itu? Kita semua. Luar biasa rencananya Tuhan. Israel menolak, tapi itu menjadi keselamatan bagi kita semua. Kita ini yang dulunya bukan umatnya Tuhan. Hari ini Tuhan bilang, kamu itu umatku. Yang kamu itu bukan kekasih. Hari ini disebut kekasihnya Tuhan. Kita ini mempelainya Kristus. Amin. Kamu bukanlah umatku. Dulu kita bukan umatnya Tuhan, tapi sekarang disebut apa? Kita disebut anak-anak Elohim yang hidup. Luar biasa. Karena kesalahannya Israel. Bangsa Israel menolak, keuntungan bagi kita semua. Ya, karena itu Paulus bilang betapa besarnya, panjangnya, lebarnya. Siapa yang bisa nebak pikirannya Tuhan? Luar biasa pikirannya Tuhan itu. Ya, karena itu kita sama Israel itu jangan membenci. Karena Tuhan itu sendiri bilang, aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Dan hari-hari ini kita lihat apa yang terjadi di dunia ini. Kita lihat kegenapan firman Tuhan. Amin. Nah, terus kita lihat lagi, mungkin pertanyaan terakhir ya. Ini kapan, Her? Saya bilang segera. Loh, kamu kok tahu segera? Gimana caranya? Oke, kita lihat ya. Sekarang ini perhatiannya Tuhan kemana? Masih ke kita. Ya, dikatakan sampai jumlah yang masuk dari bangsa-bangsa bukan Yahudi menjadi genap. Ya, jadi Tuhan ini sekarang perhatiannya kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tuhan perhatiannya masih sama gereja, sama kita. Sampai nanti genap, ya, jumlahnya genap masuk kemana? Gak tahu, gak disebutkan. Tapi saya yang tahu, kita ini ada undangan pernikahan di surga, dan kebetulan mempelainya itu kita. Ya, apakah ini jumlah nanti yang masuk ke surga jadi mempelai? Ya, kita enggak tahu. Tapi saat ini Paulus bilang, nanti suatu saat kalau sudah genap jumlah orang-orang ini masuk, maka baru apa? Seluruh Israel akan diselamatkan. Jadi kita bisa tenang dulu. Kalau Israel belum itu, nanti tenang. Kita kalau tunggu kita sudah masuk dulu baru perhatiannya Tuhan ke Israel lagi. Amin. Nah, kapan itu? Tidak jauh, ya. Kita baca, kalau kita kepingin tahu kondisi masa depan, kita baca di kitab Wahyu, ya. Di kitab Wahyu pasal yang ke-11, kita akan melihat bagaimana sih kondisi dunia, kondisi orang-orangnya pada saat itu, ya. Dikatakan Tuhan pada saat itu akan kirim 2 orang saksi, ya. Aku akan memberi kuasa kepada 2 saksiku dan mereka akan bernubuat selama 1260 hari, 3,5 tahun. Ya, dengan mengenakan pakaian berkabun. Mereka ini adalah 2 pohon zaitun dan 2 kaki pelita, menorah, yang berdiri di hadapan Elohim seluruh bumi. Loh, kita lihat ya, pohon zaitun sama menorah. Ya, loh ini kan lambangnya, simbolnya Israel, betul ya? Ini menorah, ini daun itu zaitun. Loh ini kan ini orang Yahudi, ini Israel ini. Terus kita lihat lagi apakah benar ini orang Israel. Ini ada deskripsinya, Tuhan kasih penjelasan orang-orang ini siapa. Mereka ini memiliki kuasa untuk menutup langit agar tidak menurunkan hujan. Siapa itu? Elia, ya. Jangan sampai enggak tahu loh. Elia, ini ke sekolah minggu sudah diajari ini.
juga memiliki kuasa untuk mengubah air menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan berbagai macam bencana. Itulah siapa? Musa. Jadi Elia dan Musa, kesamaannya mereka ini apa? Orang Yahudi, orang Israel mereka ini. Iya toh? Mereka berdua ini orang Israel. Dan apa nasibnya orang Israel di masa depan? Ya, orang-orang ini ingin menganiaya mereka, padahal mereka ini cuman bernubuat. Mereka bernubuat itu aja kepingin dianiaya, ya, sama orang-orang ini, dimusuhi, ya. Nah, terus habis itu sesudah mereka dibunuh, ya, sesudah mereka genap 3,5 tahun mereka dibunuh, mayat mereka akan tergeletak di tempat terbuka dari kota besar yang secara spiritual disebut Sodom dan Gomora, Sodom dan Mesir, tempat Tuhan kita disalib. Di mana Tuhan kita disalib? Yerusalem. Yerusalem akan seperti Sodom dan Mesir, ya. Bulan lalu saya sudah jelaskan kenapa, ya. Orang-orang dari segala kaum, suku, bahasa dan bangsa akan melihat. Jadi seluruh dunia bisa melihat mereka walaupun mereka ini di mana tadi? Di Israel, di Yerusalem. Tapi seluruh dunia bisa lihat. Ya. Nah, jadi sekarang apa? Terus gimana orang-orang ini sesudah mereka berdua ini dibunuh apa yang terjadi? Mereka ini akan yang berdiam di bumi. Jadi seluruh orang di seluruh dunia akan bersukacita akan keduanya. Serta akan bergembira dan saling kirim hadiah, ya, saling kasih hadiah, saking senangnya dirayakan itu kirim-kirim hadiah, seorang terhadap yang lain karena kedua nabi itu telah menyiksa mereka yang berdiam di bumi. Kok menyiksa? Bukankah tadi mereka cuma bernubuat? Berarti dengan bernubuat aja itu sudah siksaan bagi orang-orang yang hidup di masa depan ini, betul ya? Ini loh yang terjadi. Yang terjadi di masa depan. Nah, sekarang apa yang terjadi di Yerusalem hari-hari ini? Ada kesamaannya atau enggak? Ya, berapa bulan yang lalu, ya, bulan Januari tepatnya, ada penembakan di Yerusalem. Ya, orang satu keluarga pulang dari sinagog, ya, dari sinagog terus dibunuh. Anak kecil besar enggak peduli, dibunuh semua. Anak kecilnya ada berapa ya? Ada 3 kalau nggak salah ya. Anak kecilnya ada 3, orang dewasanya ada 4. Mereka ini semua Orthodox Jew. Orang Yahudi Ortodoks pulang dari sinagog. Mereka dibunuh. Nah, sesudah mereka dibunuh, apa yang terjadi? Ya, ini yang terjadi. Asking you, do you believe this is an issue Palestina which can be solved? celebrate, It's a 100-year-old issue. merayakan We dengan have seen sukacita, how thousands have lost their sorak-sorak. lives. Terus apa? Do you believe this is an issue which can be Bagi-bagi solved in years to kue, come? ya. Or do you think that this is an issue which will continue for another 100 years? Terus apa? This is a Pesta very kembang tough api. question, given the fact that I served my Sama enggak dengan apa yang dikatakan di Wahyu? Sama persis. Jadi kita lihat ya, orang-orangnya. Ini kemarin saya ngomong-ngomong sama Bu Lili, Pastor Lili bilang, iya ya Her ya, ini semua ini kayak sandiwara. Ya toh, panggungnya sudah ada. Kita lihat panggungnya, Yerusalem sudah ada. Aktor-aktornya sudah ada. Ya, orang-orangnya sudah ada sekarang. Sifat-sifatnya sama persis. Teknologinya sudah ada. Yang terjadi di Yerusalem, seluruh dunia bisa lihat. Ya, yang kurang apa? Tinggal waktu syutingnya kapan. Amin. Benar ya? Waktu syutingnya kapan? Kejadiannya ini mau kapan? Dan saya percaya nggak lama lagi. Kenapa? Karena kita lihat orang Israel sekarang dimusuhi di seluruh dunia. Bukan cuma dimusuhi sama penduduknya, tapi sama pemerintahnya. Kita nggak usah ngomong Indonesia ya. Ya, Israel, diplomat Israel diusir. Di mana? KTT Uni Afrika diusir. Yang ngusir siapa? Pemerintah. Padahal ini di mana? Di Ethiopia. Bukankah Ethiopia itu negara yang pro sama Israel? Tapi diusir. Terus apa? Minggu lalu, ini kejadian minggu lalu.
bendera Israel dibakar, terus ini pertandingan basket antara Israel dengan ini, Yunani. Di Yunani ini biasanya pro Israel. Terus apa? Berarti mereka ini dilempari batu, bukan cuma pemainnya, penontonnya yang Yahudi, Israel juga dilempari. Mau dibakar. Bayangkan sampai seperti itu. Ya. Terus apa? Kita lihat di akhir zaman Tuhan Yesus bilang apa? Banyak, nanti ada perang. Ada gempa bumi, wabah penyakit, kesusahan. Ini sekarang Cina katanya mau mulai ngepung Taiwan. Siap-siap mau perang. Ya. Ini salah satu kegenapan apa enggak? Salah satu kegenapan. Terus apa lagi? Perang Ukraina, Rusia nggak selesai-selesai, maka sekarang malah lebih parah. Kenapa? Sekarang Finlandia ternyata dikabulkan join dengan NATO. Rusia semakin marah. Ya, kondisi dunia nggak tambah baik. Terus habis itu apa? Ini kemarin kita ada kena gempa, ya. Gempanya besar tapi karena dalam, jadi kita enggak terlalu kerasa, ya. Di Jakarta, di Surabaya katanya kerasa. Pastor Lili kerasa, saya sih enggak kerasa sih. Ada yang kerasa kemarin? Oh kerasa ya? Ya. Dan bukan cuma itu. Di Amerika, ini berita kemarin. Di Amerika ditemukan patahan sepanjang 600 mil. Amerika siap-siap gempa. Mana? Seattle siap-siap gempa. Ini berita kemarin. Ini bukan berita ecek-ecek ya, Daily Mail ini ya. dailymail.co.uk. Ya. Terus apa? Kita baru selesai pandemik ini, sekarang katanya ada lagi, siap-siap, hati-hati sama virus Marburg. Nggak tahu, Yohanes mungkin lebih ngerti gimana. Gaungnya di Indonesia belum, moga-moga aja nggak masuk ya. Kita sudah belajar dari COVID, semoga aja kali ini screeningnya lebih itu. Tapi kita lihat, semua yang dikatakan sama Tuhan Yesus digenapi hari-hari ini. Ya toh, orang Kristen melawan orang Kristen sendiri, yang tadi gereja LGBT, bangsa melawan bangsa, perang di mana-mana, gempa bumi di seluruh dunia, wabah penyakit ada di mana-mana. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus bilang, jangan takut. Kenapa? Karena ini harus terjadi. Ini permulaan zaman yang baru, harus terjadi. Tapi sebagai manusia kita gimana tetap takut. Tuhan, kalau perang gimana nanti Tuhan? Kalau perang nuklir gimana Tuhan? Iya toh? Apa yang akan terjadi? Tapi Tuhan bilang, jangan takut. Kenapa? Apabila semua itu terjadi, yang tadi itu terjadi, bangsa Israel dipersekusi, gempa bumi di mana-mana, perang di mana-mana, wabah penyakit kesukaran di mana-mana. Tuhan bisa tegak, arahkan pandanganmu ke atas. Kenapa? Sebab waktu penebusanmu sudah dekat. Amin. Jadi pada saat kita lihat dunia semakin gelap, secara manusia kita takut, tapi ada sukacita. Di dalam Kristus ada sukacita. Kenapa? Ada janji bahwa penebusan kita semakin dekat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena firman-Mu memberi kami penghiburan. Memberi kami kekuatan untuk terus bertahan. Menantikan penebusan yang dari Engkau Tuhan. Tuhan, dunia ini semakin jahat. Kami melihat penggenapan firman-Mu Tuhan. Tapi Engkau berjanji kepada kami, supaya kami jangan takut. Bahkan lebih lagi, kami harus menghibur satu dengan yang lain. Kami harus bersuka cita. Karena Engkau segera datang Tuhan, menjemput kami di awan-awan. Dan kami semua saat itu akan menghadiri perjamuan pernikahan anak domba, di mana mempelainya adalah kita sendiri. Terima kasih Tuhan atas janji-Mu. Terima kasih atas penghiburan-Mu yang memberi kami penghiburan, sukacita, kekuatan, dan pengharapan
di dalam Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin.